Baik, saudara. Hari ini kebetulan adalah hari tahun barunya gereja. Menurut tanggalan Yulian, ini adalah tanggal 1 September. Karena bedanya tanggalan Yulian, kalender Yulian dengan kalender Gregorian, kalender umum, itu 13 hari. Jadi kalau ini tanggal 14, berarti ini adalah tanggal 1 September. Dan itulah hari ulang tahun gereja setiap tahunnya. Nah, untuk itu kita akan bacaannya ada double. Jadi Injilnya double, 2 bacaan. Lalu epistelenya juga 2 bacaan. Tapi saya akan baca 1 bacaan saja dari epistelnya dari 2 Korintus pasal yang ke-1. 2 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-21. Bentar, ini lengket ini kertasnya. Oke. 2 Korintus pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-21 sampai pasal 2 ayat 4. Tolong bacakan. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai pasal 2 ayat 4. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Terima kasih. Untuk Injilnya juga saya ambil yang 1 saja, yaitu Injil Matius 22 ayatnya yang ke 1 sampai dengan 14. Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pada hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia,
datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipilih banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, hubungan suami istri adalah suatu bentuk hubungan yang paling intim dan paling dekat antara dua manusia yang berbeda. Oleh karena itu, keselamatan itu diumpamakan sebagai perkawinan. Karena keselamatan itu adalah penyatuan kita dengan Kristus, yang digambarkan sebagai pengantin laki-laki, dan orang-orang miliknya yang digambarkan sebagai mempelai perempuan. Coba kita baca 2 Korintus pasal 11. Ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang. Coba ayat yang kedua. Ayat 2. Sebab aku cemburu karena kamu dengan cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dengan kita beriman kepada Kristus, kita menyatu dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya melalui baptisan. Kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kita adalah wanita mempelai perempuan, Kristus adalah mempelai laki-laki. Mengapa? Sebab tujuan dari keselamatan adalah supaya kita tetap menyatu di mana Kristus itu ada secara kekal nantinya. Sama seperti suami istri selalu kemana-mana, kalau suaminya di sana, disitulah istrinya, gitu kan? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada di mana aku ada itu. Terus kan? Yaitu di mana aku berada? Agar mereka memandang. Aku mau Aku mau supaya di mana aku berada,
mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Itulah keinginan Kristus. Dia menginginkan di mana Dia berada, kita semua berada dengan Dia. Dan itulah surga. Di mana ada Kristus dan di mana kita tinggal bersama dengan Dia, itulah surga. Jadi surga itu bukan tempat dalam artian pengertian kita secara duniawi. Surga itu adalah di mana Allah itu ada, di mana Kristus itu ada. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan, kamu orang Kristen, kamu akan masuk neraka. Ya, kalau nerakanya neraka model kamu, kami tidak tertarik. Surga model kamu, kami tidak tertarik. Sebab tujuan orang Kristen itu keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, tetapi menyatu dengan Allah di dalam Kristus. Nah, makanya digambar kita tidak melebur ke dalam Allah, tidak. Di dalam agama-agama tertentu ya kita nanti melebur. Sehingga identitas kita pribadi hilang, karena kita akan menjadi seperti setetes air yang akan masuk ke dalam samudera. Menyatu tapi melebur. Kita tidak. Kita menyatu tapi menyatu dalam kasih. Menyatu dalam kemuliaan ilahi. Sementara identitas pribadi kita masih ada. Kita tidak hilang. Lukas ya tetap Lukas nanti. Tapi dia menyatu di dalam kemuliaan Kristus ini. Oleh karena itu di dalam perumpamaan kita ini juga dikatakan Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja. Ya, siapa raja ini? Ya Allah lah. Karena dia penguasa segala sesuatu. Tidak ada namanya. Ya, karena pada hakikatnya Allah itu tidak dimengerti secara total oleh manusia. Kalau orang mulai mengerti nama orang itu, dia dapat mengerti sesuatu tentang dirinya. Ya kan? Makanya mengapa orang diberi tanda dengan nama? Supaya ada di identitas. Allah tidak bisa, identitasnya tidak bisa dia mengerti oleh manusia. Makanya raja ini disebut raja, tapi tanpa nama. Yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sang raja itu ingin menyatakan rencananya mengawinkan orang-orang yang dipanggil, yang diundang untuk menyatu dengan anaknya, yaitu menyatu dengan firman-Nya itu. Inilah kehendak Allah. Kehendak Allah pada manusia pada dasarnya agar semua orang itu diselamatkan. Dan Allah tidak mengendai satu orang pun yang binasa. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu kehendaknya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Karena Ia menghendaki supaya jangan
ada yang binasa. Makanya di dalam perumpamaan itu digambarkan raja ini mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Membuka jalan bagi manusia untuk menyatu dengan dirinya melalui firman-Nya, melalui anaknya yang digambarkan perkawinan antara anaknya ini. Ya pengantin perempuannya itu siapa? Ya yang diundang itu. Nah itu anehnya. Kan nggak ada di situ pengantin perempuannya siapa? Ya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Nah itu. Siapa ini? Terutama bangsa Yahudi awalnya. Karena janji tentang datangnya Mesias, janji tentang datangnya keselamatan itu melalui bangsa Yahudi di dalam nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab-kitab Nabi. Ya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Terbuka dengan datangnya firman-Nya menjadi manusia. Dengan datangnya firman-Nya lalu mati disalibkan untuk mengalahkan dosa. Yang intinya adalah ketidaktaatan. Dengan dia dikuburkan untuk mengalahkan iblis, penguasa kematian. Dan dia dengan dibangkitkan untuk mengalahkan kematian. Sehingga membuka kemungkinan manusia untuk dilepaskan dari dosa, iblis, dan kematian. Dan itulah keselamatan. Diundanglah orang ini, karena itu sudah terjadi. Firman-Nya telah datang. Orang-orang ini yang tadinya menanti datangnya Mesias itu disuruh datang. Ya. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang, itu masalahnya. Sampai sekarang mayoritas bangsa Yahudi masih belum percaya kepada Kristus, masih menunggu-nunggu datangnya Mesias. Dan itu dikatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-10. Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya, terus? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Itu sayangnya. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tapi bukan semua orang Yahudi ya. Ada juga orang-orang Yahudi yang juga percaya. Saya bahkan kenal beberapa Romo Ortodoks yang asalnya orang Yahudi. Tahun berapa itu saya ke Israel, saya ketemu beliau, namanya Romo Alexander Widogradsky, yang tadinya seorang rabi Yahudi, dan setelah istrinya meninggal, tinggalnya di Perancis, akhirnya dia menjadi Ortodoks dan menjadi Romo gereja Ortodoks di Yerusalem. Jadi ibadahnya pakai bahasa Ibrani. Ibadah Ortodoks tapi pakai bahasa Ibrani. Saya diberi buku waktu itu. Ibadah liturgi suci dalam bahasa Ibrani. Mungkin kapan-kapan kita lakukan. Kalau saudara ingin. Saya fotokopi banyak jadi. Ya. Ingin tahu ibadah bahasa Ibrani, nanti kapan-kapan kita lakukan. Ya. Nah, samping itu saya juga kenal sama Romo Paul Yaroslav, tinggalnya di Anchorage di Alaska. Romo siapa lagi? Romo Bernstein, tinggalnya di dekat Washington, ya, di Washington. Saya kenal beberapa Romo yang tadinya adalah orang-orang Yahudi. Jadi bukan semua orang Yahudi itu tidak percaya. Ada yang percaya, tapi sangat minim sekali, ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh kitab suci. Nah,
Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Lembu telah disembelih, hidangan telah tersedia, karena anak domba Allah telah disembelih bagi kita. 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Anak domba Paskah kita telah disembelih, terus? Yaitu Kristus. Yaitu Kristus. Jadi waktu Kristus disalibkan, itu adalah saat anak domba Paskah ilahi itu disembelih untuk kita, menjadi hidangan bagi kita, untuk kita rela berpesta dalam pesta keselamatan itu. Dan itulah sebabnya dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Karunia keselamatan ini telah tersedia, karena firman Allah telah datang ke dunia menjadi manusia dan telah mati menjadi korban bagi kita semua. Dan ini panggilan akhirnya diberikan kepada semua manusia yang mau untuk diselamatkan. Tapi sayang, banyak orang yang menunda-nunda anugerah keselamatan ini, yang tidak mau menerima, malah yang mengolok-olok. Dengan adanya medsos sekarang ini, TikTok itu, olok-olokan kepada karunia Kristus itu luar biasa. Dan banyak fitnah juga. Banyak fitnah. Tetapi, ayat 5, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Lah ini kebanyakan orang. Bukan saja tidak mengindahkan, malah mengejek. Menyesat-nyesatkan kebenaran yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus ini. Dan yang terakhir saya lihat baru pagi tadi, ada TikTok yang mengatakan bahwa orang Kristen itu agama yang katanya isinya hanya nikmat-nikmat saja, tidak ada aturan. Mabuk-mabuk silahkan, perselingkuhan yang kanan kiri silahkan, perkawinan sejenis silahkan. Nah, kalau dilihat dari fenomena yang ada, memang orang-orang liberal itu ada yang melakukan itu, tetapi ajaran Injil kan tidak begitu. Dan kalau orang melihat hanya sisi negatif dari tingkah laku pelakunya, pengikutnya, agama apapun ada pengikutnya yang tidak benar, begitu kan? Nah, kalau kita pergi ke penjara di Indonesia ini, kebanyakan yang di penjara apa? Yang ada dalam penjara itu siapa? Ya orang-orang mayoritas. Apakah itu? Apakah mau dikatakan agamamu mengajarkan begitu? Tapi itu yang terjadi. Nah, biasanya yang dilihat adalah di negara barat sana. Wah, itu orang Kristen mengizinkan orang menikah sesama jenis. Loh, saya lihat loh, ada orang Islam juga nikah sesama jenis. Lihat tuh di TikTok, cari itu.
Ada 2 orang Pakistan. Nah, mereka baca Fatihah mengawinkan orang itu. Lah apa itu lalu agamanya yang dituduh? Ya enggak lah. Ya pelakunya itu gitu loh. Dan pasti orang yang memberi memfitnah kita tadi, kalau dinyatakan apa begitu, udah itu bukan agama kami, itu orang, ya sama saja. Agama Kristen juga begitu. Malah kita diberitakan apa? Hiduplah dalam kekudusan. Iya kan? Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ladang dan usaha ini hanyalah masalah-masalah duniawi. Dan memang lebih mudah kalau kita itu mengikuti kemauan duniawi daripada kemauan yang ilahi. Manusia sering mengidentikan dirinya dengan apa yang dia punya, bukan siapa dirinya itu. Pada waktu kita meninggalkan tubuh ini, tidak ada apapun yang kita punya yang akan mengikuti kita. Bahkan anak istri yang kita cintai pun, ya mungkin menangis 1-2 bulan, sudah itu lupa. Betul tidak? Barang-barang kita yang kita kumpulkan, kita nggak tahu nanti itu jadi rebutan atau tidak. Sering anak-anak itu pada rebutan harta waris orang tuanya sudah tidak ada. Jadi kalau apapun harta benda atau harta milik atau apapun yang ada di dunia ini akan habis waktu digunakan. Dan yang mengikuti kita apa? Perbuatan. Makanya sekarang apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini? Kerja ya kerja, namanya orang hidup yang kerja gimana? Malah kalau kita mengatakan orang kalau tidak kerja jangan makan, katanya gitu kan. 2 Korintus pasal 3 ayat 10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya kalau mau makan orang harus bekerja. Nah, bekerja itu adalah untuk tujuan menghidupi yang fisik ini. Tapi jati diri kita yang sebenarnya kan bukan yang fisik ini, yang di dalam ini. Dan pada waktu kita mati, tubuhnya busuk, ya kan? Tubuhnya rusak, yang adanya rohnya. Kita baca dari 1 Korintus Matius pasal 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, jadi ketika tubuh terbunuh atau tubuh mati, apa yang tidak rusak? Jiwa. Makanya kita hidup itu bolehlah menjadi kaya, boleh, menjadi sukses boleh, tapi itu jangan jadikan dewa. Tapi itu jangan jadikan prioritas. Sukses boleh. Yang dipertanyakan kepada kita nanti itu bukan itu. Daniel, kamu dulu kuliah di mana? Enggak akan ditanya itu. Kamu gelarmu apa? Enggak ada itu. Yang ditanya adalah perbuatan-perbuatan kita. Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan,
Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan mereka menyertai mereka. Kita boleh punya uang triliunan di bank sana. Kalau kita mati, 1 sen pun tidak akan ikut. Untung-untung kita punya anak yang baik, yang menghargai kerja orang tua. Kalau enggak, konyol kita. Kita yang berusaha, anaknya menghabiskan uangnya untuk yang tidak-tidak gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin. Itulah sebabnya bacaan ini mengingatkan kita. Mumpung ini tahun baru gereja, yang mengingatkan kita bahwa kita telah diberi karunia umur yang kesekian kalinya. Telah engkau gunakan apa ini umur ini selama ini? Hanya dalam ulang tahun kemarin saya diundang ke rumahnya Imet di Cibubur sana. Saya bilang, orang ulang tahun itu ada 2 hal. Melihat kasih karunia Allah yang memberikan kehidupan selama ini, kita bersyukur itu. Tapi itu juga mengingatkan bahwa ya, umurmu sudah digerogotin, waktu tinggal berapa. Betul nggak? Kalau Alkitab mengatakan kita aku hidup berapa tahun? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya kesukaran. Itu loh. Kalau sudah 80 tahun, kolesterolnya, gulanya, osteoporosis, ya macam-macam. Dan itu saya sudah menginjak berandanya masa-masa itu. Makanya hari ulang tahun gereja ini juga mengingatkan kita bahwa hidup ini akan digerogoti oleh waktu. Yang kamu siapkan apa? Kalau kamu hanya menyiapkan yang duniawi saja, padahal yang akan tetap ada itu jiwa. Itu identitas kita yang sebenarnya, jiwa atau roh kita itu. Itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam hidup ini. Makanya jangan menunda-nunda panggilan Tuhan. Banyak orang kan menunda-nunda kan. Udah tua, saya pernah ada kenal satu bapak. Waktu itu umurnya sudah berapa gitu ya. Ya saya masih jauh lebih muda. Ya beliau sudah agak tua tuh. Itu loh masih suka main perempuan, sampai ibunya itu nangis-nangis ke saya. Romo ini gimana? Untunglah akhirnya bapak itu bertobat akhirnya. Akhirnya setelah selesai dia mau jadi ortodoks, dibaptiskan. Dan meninggal sebagai orang ortodoks dan berhenti. Nah kalau enggak gimana itu? Dia bilang sama saya, Romo, saya ini kan banyak kebaikan, orangnya dermawan sih, memang ya dermawan. Tapi nyakitin hati istrinya terus-terusan. Istrinya sering datang ke rumah saya waktu itu. Mereka Kristen tapi bukan dari ortodoks. Sering datang ke saya. Ya udahlah Bu, nanti sabar saja nanti. Tapi bapak itu suka ngomong-ngomong sama saya. Romo, saya ini kan kalau umpama barang itu saya itu lebih banyak 80% saya berikan orang loh Romo. Kan berarti kan masih ada 20% sih yang baik. Itu gitu kan. Loh, di mata Tuhan bukan persen-persenan gitu, Pak. Nggak ada persenan-persenan gitu. Nah, kita pun juga begitu, kadang-kadang kita tuh menghitung-hitung seperti itu. Nah, semua yang kita lakukan nanti harus kita pertanggungjawabkan. Perbuatan kita itu yang akan mengikuti kita. Dan kebaikan kita itu yang akan menjadi energi
bagi roh kita. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya. Dan sering orang lebih banyak waktu digunakan untuk itu, untuk kepentingan jasmani yang hanya bersifat sementara, daripada untuk kepentingan roh yang sifatnya kekal dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan dilakukan dengan tubuh itu nanti. Coba baca lagi itu dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai perbuatannya mereka. Menyertai mereka. Nah, kalau yang menyertai itu hanya perbuatan baik, kira-kira jadi apa? Ya, kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau yang ikut itu hanya yang jahat saja, gimana? Nggak ada persen-persenan 80%, 20% seperti itu, nggak ada. Semua kita harus bertanggung jawabkan. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi. Kita bisa bermunafik ria kepada teman kita. Apalagi kalau orang seperti Romo ini, jubahnya hitam-hitam, ditutupi kayu itu selalu, wah hebat, sudah suci. Memang Tuhan akan lihat jubahnya, topinya, apa itu yang dilihat? Ini kan hanya simbolisme. Simbolisme yang mengingatkan kepada seorang Romo, kamu harus berani hidup seperti panggilanmu. Ini juga menjadi tema, menjadi benteng. Paling tidak supaya tidak pergi ke dugem. Coba bayangkan Romo pergi dugem pakai begini. Ya ini sebagai benteng juga mengingatkan pada Romo. Tapi bukan ini yang akan dipertanyakan nanti. Hati. Terus baca itu. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang. Sebab segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Terus. Dan terbuka di depan mata Dia. Di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, mulutmu kau gunakan apa waktu hidup? Nah, lidahmu kau gunakan apa? Telingamu kau gunakan apa? Matamu kau gunakan apa? Pikiranmu kau gunakan apa? Tanganmu kau gunakan untuk apa? Kakimu kau gunakan untuk apa? Semuanya itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Maka jangan hidup hanya seolah-olah tidak ada hari penghakiman itu. Jangan hidup seolah-olah ya sudah, saya nggak tahu melakukan ini. Nah, sekarang orang koruptor saja berontak sama rakyat. Bukan saja di Indonesia, di Nepal itu sama anggota DPR sampai lari-lari masuk sungai kan, lihat kan? Dan Perdana Menterinya gimana? Lari pakai helikopter. Itu sesama manusia itu. Nanti di sana apa lagi? Makanya saya berulang-ulang mau bicara, kalau kalian nanti dapat menjadi kedudukan, jadi kaya, dan saya inginkan kalian menjadi orang-orang yang berhasil, ingat, kejujuran itu tetap harus dipegang. Jangan mengambil apa yang bukan milikmu, sepeser pun jangan, sebab nanti pasti ada tanggung jawabnya. Jangan demi yang duniawi kita menghalalkan segala cara. Tidak.
tetap pekerjaan kita, yang duniawi kita harus dikendalikan oleh pemikiran kita bahwa yang duniawi ini kalau aku ikuti maunya itu membinasakan yang batin. Kalau kita hidup secara tidak bermoral, kalau kita hidup secara tidak beretika, kalau kita hidup secara tidak punya akhlak, ini yang penting. Makanya kalau orang mengatakan orang Kristen hidup seenaknya saja, itu Kristen yang mana yang kamu maksudkan? Kalau Alkitab tidak mengatakan begitu, ya kan? Coba baca 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita. Marilah kita menyucikan diri kita. Terus? Dari semua pencemaran. Dari semua pencemaran. Pencemaran apa? Jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani yaitu dosa-dosa yang kita lakukan melalui tubuh kita ini. Dan rohani yaitu dosa-dosa yang kita lakukan melalui perangkat batiniah kita. Perasaan kita, pikiran kita, angan-angan kita. Kita harus bersihkan secara total. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Terus? Sama seperti Dia yang kudus. Ya, sama seperti Dia yang kudus. Nah, jangan menunda-nunda lagi, ini panggilan kita. Kita dipanggil kepada keselamatan, dipanggil melalui hidup kepada ketaatan, dipanggil supaya kita layak nanti menyatu dengan sang pengantin pria itu. Jadi, kehidupan seorang Kristen Ortodoks adalah di samping menghidupi apa yang ada secara fisik, terutama sekali menunggu saat kematian. Menunggu saat kematian dan menjaga hidup ini supaya pada kita mati, pada waktu hari penghakiman, kita tidak mendapatkan hasil yang jelek akibat hidup kita yang tidak hati-hati. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Jadi ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Bukan saja tidak peduli, ada yang secara aktif menganiaya, secara aktif memperkusi orang-orang yang memberitakan berita kebenaran ini. Dan bagi kita, kalau di Indonesia sudah nggak heran lagi itu. Ada persekusi di sana, ada persekusi di sini. Ya, mereka senang sekarang karena mereka merasa, aku hebat, aku bisa mempersekusi mereka. Tapi mereka lupa bahwa semua yang mereka lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi tindakan-tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan membuahkan sesuatu. Makanya digambarkan di sini ayat 7. Maka murkalah raja itu. Lah iya nah. Dalam kasus orang Yahudi yang membunuh para rasul, menganiaya para rasul, dan terutama menganiaya putra Allah yang telah menjadi manusia ini.
Murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Dan itu terjadi sungguhan. Pada tahun 70. Jenderal Titus dari Romawi digerakkan hatinya untuk menyerbu Yerusalem. Banyak orang Yahudi akhirnya dibunuh, Yerusalem dibakar. Jadi ini bukannya dongeng, akhirnya secara sejarah terjadi gitu loh. Karena penolakan mereka, karena persekusi mereka. Dan ini menjadi contoh bagi kita, menjadi ibarat bagi kita. Bahwa kalau kita hidup ini menganiaya kebenaran itu melalui perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, pasti ada buahnya. Sebagaimana yang baik itu ada buahnya, yang jelek juga ada buahnya. Dan kita akan menuai itu. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Ayat 10, ayat 10. Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya, itu ini kita berbicara berbuat baik ini. Terus? Baik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oh, kalau kita yang 9, ayat 9. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak akan menjadi lemah. Kalau perbuatan baik itu ada buahnya yang kita tuai, perbuatan jahat juga begitu. Makanya hati-hati hidup ini, jangan sembrono. Jangan sembrono, gunakan tubuh ini untuk suatu perbuatan yang dosa. Sebab nanti akan ada buahnya. Dan kita akan menyesal nanti kalau buahnya itu datang. 1 Timotius 5 ayat 24. 1 Timotius 5 ayat 24. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Ya, ada orang dosanya begitu mencolok sebelum diadili sudah diketahui orang. Sudah tersebar kemana-mana. Tapi, terus? Tetapi dosa beberapa orang lagi. Ada orang yang dosanya apa? Baru menjadi nyata kemudian. Baru menjadi nyata kemudian. Tetapi tetap akan terbuka. Makanya polisi yang terbaik adalah kejujuran. Kejujuran dalam hidup. Honesty is the best policy. Katanya kan gitu. Jujur terhadap diri kita sendiri, jujur terhadap Tuhan. Sehingga dengan ketika kita mendapatkan buahnya, itu buah yang baik. Buah dalam kehidupan ini maupun buah nanti. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan. Kita semua tidak ada perkecualian. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Menghadap tahta pengadilan Kristus. Terus? Supaya setiap orang memperoleh apa? Supaya setiap orang, jadi orang per orang ini nanti. Pada saat itu suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami, papa mama tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong papa, mama, kakak tidak bisa menolong adik, adik tidak bisa menolong kakak, romo tidak bisa menolong umat, umat tidak bisa menolong romo. Masing-masing tiap orang harus mempertanggungjawabkan. Udah kalau di sana dan kita teriak-teriak tidak ada yang bisa nolong. Itu ngeri kau, gambarannya ngeri itu. Di sini masih bisa tolong, Romo tolong doakan, ya Romonya doakan. Suaminya apa ini gimana? Suaminya nolong. Mamanya istrinya menolong. Di zaman itu enggak.
Dan ketika kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita itu, orang per orang, tidak kelompok per kelompok. Oh, ini keluarga A, dia dihakimi sendiri. Keluarga B, tidak ada itu. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri-sendiri nantinya. Maka sekarang kalau kita beriman pun harus jangan oleh kanan oleh kiri. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang harus beriman. Entah saudaraku beriman atau tidak, entah bestiku beriman atau tidak, itu bukan urusanku. Kalau masalah iman, boleh sendirian. Kalau masalah kehidupan sosial, ya kita butuh pertolongan sini. Tapi ini kan bukan masalah sosial, ini masalah jiwa. Terus baca lagi itu. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Hati-hati, kendalikan hidupmu. Jangan ikuti hawa nafsunya. Memperoleh apa yang diperolehnya sesuai dengan apa yang dalam hidup ini, terus baik maupun jahat. Baik maupun jahat. Itu makanya dikatakan di sini. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Tapi sang raja tetap sabar rupanya, biarpun marah kepada orang-orang yang menolak undangan untuk diselamatkan. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Orang boleh tidak layak dan tidak mau mendengarkan, malah mengejek. Tetapi undangan keselamatan masih tetap terbuka. Maka jangan tunda-tunda waktu kita untuk mendengarkan undangan itu. Jangan tunda-tunda waktu kita untuk mendengarkan undangan Allah ini. Dan saudara-saudara yang di luar sana, yang melihat apa yang saya katakan ini, undangan ini dari Allah untuk keselamatan juga untuk saudara. Jangan sia-siakan. Bertobatlah. Mumpung ada waktu. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi untuk diri kita besok. Betul? Saya jadi ingat ponakan saya. Pacarnya yang tunangannya mau menikah kan sebenarnya bulan September ini. Tiba-tiba mati. Dan ini ada hari ke-40 dari kematiannya. Jadi peringatan ke-40 hari ini. Pantai Limon namanya. Ya, dia sangat terpukul ya. Sudah siap-siap mau sakramen. Dia mau jadi ortodoks, mau disakramen secara ortodoks. Tiba-tiba mati, umurnya baru 40. Umur ini tidak bisa kita perkirakan. Makanya dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga beroleh hati yang bijaksana.
Kita memikirkan, merenungkan itu hidupku ini sudah lama ya, patokannya lah mungkin aku bisa hidup 70 tahun, itu pun kalau bisa 70 tahun atau 80 tahun. Aku sekarang umur berapa? Nah, dalam cerita Imlek, mengapa sih kalau Imlek orang pakai baju merah? Itu dulu katanya mitologinya. Di satu kampung itu ada binatang mitologi namanya Nien. Nien itu bahasa Mandarin artinya tahun. Nah, binatang ini selalu membunuh, memakan orang-orang kampung ini. Ini simbol bahwa hidup kita digerogoti sama tahun. Monster yang menggerogoti hidup kita ini. Wah, orang kampung pada ketakutan waktu itu. Nah, akhirnya mereka nggak tahu bagaimana mengusir si Nien ini. Ya, bagaimana sih kita mengusir tahun? Kan tidak bisa. Nah, tiba-tiba ada petani. Petani memikul bambu dari hutan bawa ke kampung. Nah, pas Niennya itu lewat. Nah, dia ketakutan, dia buang bambunya, lari Niennya. Oh, orang jadi tahu, oh berarti dia takut sama suara besar. Akhirnya dibuatlah petasan untuk ngusir Nien itu. Udah, dia datang lagi. Si Nien ini datang. Nah, gimana ini? Ternyata mereka itu pas pakai baju merah, lari juga. Ternyata si ini takut dengan warna merah. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita dapat menafsirkan secara Kristen. Ledakan itu ledakan kebangkitan Kristus yang mengalahkan kematian. Merah itu darah Kristus yang tercurah yang mengalahkan kematian. Demikianlah hidup ini selalu akan digerogoti oleh Nien itu. Makanya kita harus siap-siap meledakkan berita kebangkitan Kristus dan darahnya yang tercurah. Makanya jangan kita sia-siakan, kita tunda-tunda waktu untuk datang dan mendekat kepada Kristus. Ya, kalau dalam tradisi Tionghoa itu Nien itu, kalau orang Jawa namanya Bathara Kala itu kan. Orang akan dimakan sama Bathara Kala gitu. Tapi semua budaya itu ada, mitologi-mitologi yang demikian yang mengingatkan betapa fananya hidup ini, betapa hidup ini tidak kekal, betapa hidup ini tidak menentu. Karena si Nien atau si Bathara Kala ini bisa gerogoti kapan saja waktunya. Ya. Terus ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Kalau tadinya yang diundang hanya orang yang diminta untuk perjamuan kawin hanya orang-orang yang diundang, yaitu orang-orang gambaran orang-orang Israel. Tapi karena mereka tidak mau menerima, sekarang orang di pinggir jalan, artinya semua manusia sekarang diundang. Semua yang berada di pinggir jalan kehidupan dengan macam-macam bentuk kehidupan ini diundang untuk datang kepada perjamuan ini. Maka jangan disia-siakan. Jangan ditunda-tunda panggilan Allah ini dalam kehidupan kita. Jangan terlena hanya dengan masalah-masalah duniawi saja. Karena pada akhirnya mana yang lebih lama? Umur kematian atau umur kehidupan? Ya kematian lah. Kita kenal Patih Gajah Mada.
Dulu kira-kira waktu hidupnya di dunia zaman Majapahit itu kira-kira berapa? Ya kira-kira 50-60 tahun. Dia meninggal tahun berapa? 129 sekian, sekarang 2000 sekian. Waktu hidupnya cuma sedikit, waktu matinya lebih panjang. Nah, kalau waktu kematian itu lebih panjang, apakah tidak sangat penting untuk mempersiapkan diri bagi kematian itu? Untuk mempersiapkan diri bagi menghadapi saat di mana kita harus pulang kepada Bapa itu. Sebab itu waktu yang jauh lebih lama daripada waktu kehidupan di dunia ini, ya kan? Makanya jangan ngikuti kemauan hawa nafsu, kemauan daging, dan jangan terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Supaya kita tidak rugi nanti. Supaya kita tidak menyesal nanti. Jangan menunda-nunda panggilan ini. Tepat datang kepada Allah dalam pertobatan. Tobat itu adalah bahasa Arab taubah. Dan itu sendiri sebanding dengan bahasa Ibrani tesubah. Nah, kata tesubah itu dari kata sub itu artinya berbalik. Jadi pertobatan atau tobat itu adalah berbalik kepada Allah, berbalik kepada ketaatan, berbalik kepada menjalankan kehendak Allah. Dan berbalik untuk mendengarkan undangan tadi. Untuk rela bertemu dengan sang pengantin pria yang mengendaki kita nanti tinggal bersama dengan dia. Ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, ruangan perjamuan kawin itu apa? Gereja. Penuh. Makanya gereja itu bukan hanya tempatnya orang baik saja, ada orang jahat juga. Ya kan? Makanya gereja itu dikatakan sebagai apa? Rumah sakit untuk orang berdosa. Kita mengalami penyembuhan di dalamnya. Nah, jangan mengharapkan di gereja akan bertemu hanya orang-orang baik saja, enggak. Dan kalau kita bertemu dengan orang seperti yang sangat membuat kita kecewa, ya jangan lari dari gereja, karena itu tempat rumah sakit. Emangnya di rumah sakit orang sehat semua? Ya kan? Namanya juga rumah sakit, rumahnya orang sakit gitu loh. Ya kita mau macam-macam orang sakit lah. Sakitnya roh itu macam-macam. Julid, iri hati, suka gosip. Lah itu penyakit semua itu. Nah, ketika kita dalam gereja dan ketemu dengan orang-orang begitu, lalu aku nggak mau gereja, orang-orangnya gini. Loh, kamu keliru. Ya itu memang rumah sakit kok. Kalau rumah sakit ya kamu akan mendengar tercium baunya nanah, baunya luka, macam-macam kan di rumah sakit. Makanya ketika kita ada dalam gereja dan kita menemukan orang-orang yang mungkin bikin kita sakit hati, tetap saja. Karena apa? Itulah sarana kita diasah. Diasah untuk makin sabar mengasihi satu dengan yang lain. Terus ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang juga adalah calon mantunya, karena nggak disebutkan siapa pengantin perempuannya.
Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, nggak ada, yang diundang saja, ya kan? Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Oke, ada di dalam pesta pernikahan, ngakunya Kristen, sudah dibaptis, tapi pakaian jiwanya itu bukan pakaian pesta yang indah, yang bersih, yang putih. Pakaiannya malah pakaian gembel. Artinya apa? Hidup Kristen tapi hidupnya nggak berbeda dengan orang yang tidak bertobat. Jangan hanya mengaku Kristen tetapi hidupnya tidak menunjukkan kekudusan tadi. Maka ia berkata kepadanya, 12, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Saudara, kalau kita dalam ruang pesta dan kita bajunya putih semua, lalu ada kotoran tai nyamuk di sini, kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi makin kita dekat dengan Allah, makin kita dekat dengan terang, makin kelihatan dosa kita dan kita cepat bertobat. Berbeda kalau kita berada dalam gua yang gelap, nggak ada lampunya. Biarpun pakaian kita penuh dengan lumpur, nggak akan kelihatan, nggak akan terasa. Ya, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita memohon terangnya, makin yang hitam ini kelihatan, dan itulah saatnya kita bertobat. Saatnya kita perlu membersihkan diri kita sebelum terlambat. Nantilah kalau saya sudah tua, ya kalau kamu bisa mantu tua, kalau enggak, emangnya tahu waktu kapan kita waktunya hidup ini, nggak tahu. Makanya jangan menunda-nunda panggilan ini, panggilan untuk bertobat, panggilan untuk memperbaiki kehidupan, panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi orang itu diam saja, orang tidak bisa jawab. Orang sudah tahu kalau mengikut pesta itu harus pakai pesta, kok dia nggak pakai pesta, kan melanggar. Sudah tahu kalau menjadi miliknya Kristus harus hidup dalam kekudusan, kok hidupnya malah mabuk-mabukan, dugem, mengikuti hawa nafsu, selingkuhan. Loh, kok hidup kayak gitu? Ketika ditanya, dia tidak bisa jawab. Makanya mari di tahun baru gereja ini, mari kita juga tekad untuk memperbarui diri. Bukan hanya tahunnya yang baru, dirinya yang baru. Lalu ayat 13, kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap kenapa? Ya sakit. Tangisan sana, nanti di dalam neraka itu kita yang kedengaran tangisan sakit-sakitan orang. Dan kertak gigi apa? Orang kalau menahan sakit kan gini giginya, dan tidak bisa tertolong.
Sebagaimana surga itu ada, neraka juga ada. Ini banyak orang yang tidak berbicara lagi tentang neraka, saya kira nggak takut dengan hidup ini. Iya betul ada keselamatan dalam Kristus, tetapi bagi orang yang mengabaikan, ya akan luput dari keselamatan itu. Bagi orang yang mengabaikan panggilannya, menunda-nunda panggilan ini, dan tidak peduli dengan panggilan untuk menyatu dengan Kristus ini, ya buahnya sesuai dengan apa yang kau lakukan. Yang kau petik itu yang akan kau terima. Tetapi kalau kita hidup dengan benar di hadapan Kristus, mentaati Kristus, menyatu dengan Dia, hidup seperti Dia, pastilah keselamatan itu dijamin di dalam Dia. 1 Yohanes 3:3 ayat yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Pengharapan untuk selamat itu, terus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi standarnya bukan lihat romonya juga gitu, itu ngerokok. Untuk romo tidak ngerokok. Ya, saya niru romo, ya jangan, standarnya bukan romo. Meskipun romo memang sedapat mungkin untuk memberikan teladan, tapi pada akhirnya romo tetap manusia, sehingga masih ada kekurangan. Yang jadi teladan adalah hendaklah engkau menjadi kudus, menjadi suci, sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi standarnya hidup Kristus itu sangat tinggi, menjadi suci seperti Allah sendiri, menjadi sempurna seperti Allah sendiri. Matius 5 ayat 47. Matius 5 ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada sebentar. 46 mungkin, bukan 47, sebentar. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-48. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah tingginya standarnya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dengan demikian tidak ada batasnya kita memperbaiki diri, sebab standar kita yang tidak ada batasnya itu. Jangan melihat batas standarnya orang, tidak bisa. Orang masih ada kekurangan. Standarnya adalah Allah. Memperbaiki diri terus, sehingga kita akan dimuliakan dalam kemuliaan yang makin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan Inggris, from glory to glory. Dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Jadi jangan merasa puas, udah cukup, enggak ada cukup, orang standarnya aja nggak ada batasnya kok. Ya kan? Hendaklah engkau kudus seperti Dia adalah kudus. Hendaklah engkau sempurna seperti Dia adalah semua sempurna. Hendaklah engkau berbelas kasihan seperti Bapamu yang di surga berbelas kasihan. Standar Injil itu sangat tinggi. Oleh karena itu, kemungkinan kita berkembang dan bertumbuh dalam kemuliaan itu juga tidak ada batasnya. Tergantung kita masing-masing.
Mau rela untuk makin bertumbuh, atau malas? Pada akhirnya yang menuai buahnya adalah kita sendiri. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kita semua dipanggil. Apa kita mau dipilih? Untuk dipilih kita harus sesuai dengan pilihan tadi, yaitu mengenakan baju pesta. Semoga di tahun-tahun mendatang kita makin bertumbuh dan kita makin hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan semoga semua yang mendengar berita sabda Allah ini mau menerima tanpa menunda-nunda lagi panggilan Allah ini. Tuhan memberkati.